Beliau diangkat menjadi wali itu bukan karena ilmunya, bukan hanya sholat sunnahnya, bukan hanya mujahadahnya, tetapi karena tawadhunya. Santri sekarang ayam guru masuk ke obong ditewak. العزيز الغفار مقدر الليل على النهار تبصرة لذوي القلوب والأبصار والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيد الأطهار وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم. كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. غفر الله لنا ولكم. Yang saya hormati dan Allah muliakan keluarga besar dari Shahibul Haul Kiai Haji Hasanuddin dan Al-Maghfuri laha Hajjah Khadijah. Yang saya hormati dan Allah muliakan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Situ Daun, Kiai Aam Furqan dan sohruhu mertuanya, juga para ajengan, para santri dan santriawati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah yuhibbu ma'aliyal umuri wa ashrafaha wa yakrahu sabsabaha. Rawahu Tabarani. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai perkara-perkara yang tinggi derajatnya, ma'aliyal umur wa ashrafaha, dan setiap perkara yang memiliki nilai mulia. Wa yakrahu sabsabaha, dan Allah tidak menyukai perkara-perkara yang rendah nilainya. Yang kita pinta dari tadi sampai terakhir doa maulid adalah ingin husnul khatimah seperti almarhum Shahibul Bait, almarhum Shahibul Haul, dan almarhumah Hajjah Khadijah, yang nyata dan jelas beliau berdua wafat dalam husnul khatimah. Juga para guru-guru kita, Kiai Haji Ukon Bulkini, Kiai Khodamul Qudus, Mama Bakri, semuanya meninggal dalam husnul khatimah. Semoga Allah tetapkan kita di saat kita pulang menghadapnya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mengharapkan mati husnul khatimah dan kebahagiaan akhirat adalah ma'aliyal umur wa ashrafaha, dan meminta keuntungan dunia adalah kerendahan cita-cita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah mendatangi A'rabiyan, orang yang jauh dari kota Mekah, Badui. Di dalam perjalanannya Kanjeng Rasul membutuhkan jamuan, lalu datang ke si A'rabi. Rasulullah minta dijamu, lalu dijamu oleh si A'rabi. Setelah itu kebiasaan Rasulullah, jika ada orang yang berbuat baik kepada beliau, beliau selalu mukafa'ah, berbuat baik lagi.
Di saat ada orang yang berbuat baik kepada kita, sunnah Rasulullah, kita harus berbuat baik kembali, paling tidak mendoakan. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan kepada si A'rabi untuk meminta keinginannya. Sal hajatan, ya A'rabi, mintalah keinginan apa yang kamu inginkan, aku ingin membalas keinginan kebaikanmu. Lalu si A'rabi menjawab, yang kami pinta ya Muhammad, yang kami pinta adalah al-ibilu narkabuha wa a'nuzun yahlibuha ahli. Saya minta onta yang bisa kami tunggangi dan kambing yang bisa kami peres susunya. Mintanya dunia. Di hadapan Nabi minta dunia. Kalau di hadapan Nabi aja nggak pantas minta dunia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak kayak Ka'ab? Tatkala ditanya apa yang kau inginkan, murafaqataka fil jannah. Ya Rasul, yang saya inginkan selama saya melayani kamu hanya satu, supaya saya menjadi temanmu di surga. Itu namanya ma'aliyal umur wa asyrafah. Lalu Rasul bersabda, a'ajaztum misla ajuzi Bani Israel. Di situ ada juga para sahabat. Apakah yang membuat kamu lemah untuk menjadi seorang nenek-nenek yang pernah meminta kepada Nabi Musa di zaman Bani Israel? Lalu para sahabat berkata, wa ma'ajuju Bani Israel ya Rasulullah, ada kejadian apa dengan nenek-nenek di zaman Bani Israel? Ini silahkan lihat di dalam tafsir Sawi pada tafsiran ayat Fa asri bi'ibadi innakum muttaba'un, tentang Nabiullah Musa diperintahkan oleh Allah membawa Bani Israel dari Mesir untuk meninggalkan Fir'aun. Lalu Nabi Musa diperintahkan jangan mengambil jalan ke kiri, jalan ke Syam, tapi diperintahkan untuk mengambil jalan ke kanan, ke laut. Secara logika, harusnya jika Nabi Musa ingin selamat dari kejaran Fir'aun, larinya ke kiri, ke Syam. Tapi kenapa ke kanan, ke laut, jalan buntu? Ternyata Allah akan menenggelamkan Fir'aun di lautan itu. Kata kala Nabi Musa ditanya oleh Bani Israel, apakah betul jalan yang kita tuju ya Musa? Ke sana, ke laut. Amaroni Rabbi, Allah yang memerintahkan saya. Hanya ikuti saja perintah Allah, sekalipun kayak luarnya ini akan celaka. Ikuti juga perintah guru, sekalipun luarnya enggak enak. Jangan suka ngelawan dengan perintah guru. Kemudian Nabi menceritakan zaman dahulu tatkala Nabi Musa dan kaumnya buntu untuk mendapatkan jalan menuju Palestina, kesasar di dalam jalan. Lalu ada yang mengingatkan, ya Musa, kita belum mendapatkan jalan ini. Jadi Nabi Musa usianya 120 tahun.
30 tahun dia tinggal dengan Fir'aun, 10 tahun meninggalkan Fir'aun setelah memukul orang Mesir, 10 tahun di Madian. 10 tahun di Madian datang perintah Allah untuk dakwah lagi ke Fir'aun, 30 tahun. 30 ditambah 10, 40 ditambah 30, kemudian jadi 70. Setelah Fir'aun ditenggelamkan, Nabi Musa usianya dipanjangkan oleh Allah 50 sana, 50 tahun, berarti usianya 120 tahun. Setelah Fir'aun tenggelam, Nabi Musa dipanjangkan sampai 50 tahun. Itu ada dalam tafsir Ruhul Ma'ani. Kemudian Rasul menceritakan dulu Nabi Musa pernah mendapatkan dari ulama dari ulama Bani Israel, kita tidak mendapatkan jalan karena ada amanat Nabi Yusuf yang belum kita lakukan. Yusuf bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Kemudian apa amanat Yusuf? Yusuf pernah berwasiat, jika orang-orang Bani Israel meninggalkan Mesir, maka hendaklah makom jasad Nabi Yusuf dibawa. Nah, Nabi Yusuf asalnya Palestina, tatkala menjadi menteri di Mesir, semua keluarganya dibawa ke Mesir. Kemudian akhirnya Musa bertanya, jika demikian kita tidak bisa keluar dari Mesir tanpa membawa jenazah Nabi Yusuf. Siapa yang tahu jenazah Nabi Yusuf? Makomnya di mana? Kuburannya di mana? Lalu ada dari ulama Bani Israel yang menjawab, ajuz, ada seorang nenek-nenek yang tahu di mana makom Nabi Yusuf, makbaroh Nabi Yusuf. Lalu datanglah Musa ke nenek-nenek tersebut beserta Bani Israel. Lalu kata si nenek begini, aku tahu di mana Nabi Yusuf dikuburkan, tapi aku tidak akan memberikan penjelasan tempat itu sebelum kamu ya Musa mengikuti akan keinginanku. Lalu Nabi Musa bertanya, wa ma hukmuki, apa yang kamu inginkan? Kata si wanita yang tua ini, nenek-nenek, saya ingin masuk ke dalam surga ma'aka ya Musa. Saya ingin masuk surga bareng-bareng denganmu. Bukan hanya masuk surga, kalau nggak bareng denganmu nggak mau ya Musa. Saya ingin masuk surga bareng denganmu. Nabi Musa nggak bisa menjawab. Ini seorang nabi tawadhu. Nabi Musa tidak menjawab sampai menunggu wahyu melalui malaikat Jibril. Beda dengan orang sekarang. Pak, saya kalau masuk surga bisa bareng-bareng gak dengan Bapak? Boleh bareng-bareng, padahal subuhnya jam 10 itu kesiangan. Seorang nabi dia sampai turun malaikat Jibril, dan malaikat Jibril berkata kepada Musa, an a'tiha ya Musa. Kata Jibril, ya Musa, aku mendapatkan dari Allah, berikan keinginan si wanita itu. Artinya si wanita itu nanti akan masuk ke surga bareng-bareng dengan Musa. Kala itu baru si wanita mau menunjukkan di mana tempat Nabi Yusuf, makom Nabi Yusuf, makbaroh Nabi Yusuf. Selesai dalam kitab itu diterangkan, makom Nabi Yusuf itu ternyata sudah tertutup air.
tertutup air seperti danau, lalu diperintahkan airnya dikeringkan. Tatkala dikeringkan, gali. Tatkala digali, diangkat jasadnya. Yang jadi bahasan kita di sini, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur. Di saat si wanita itu meminta kepada Nabi Musa yang dia inginkan masuk ke dalam surga. Ini hadis juga menjelaskan, idza sa'altumullahal jannah fas'aluhu al-firdausal a'la. Jika kamu meminta surga ke Allah, jangan tanggung-tanggung, surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Minta dunia kecil. Sholat subuh 2 rakaat dibanding dengan dunia beserta isinya kalah. Maka kata Rasul, kalau kamu mau minta, mintalah yang tinggi-tinggi, jangan yang rendah-rendah, karena Allah cinta dengan yang tinggi-tinggi. Yang kita minta tadi adalah husnul khotimah dan derajat seperti para guru-guru kita. Beliau diangkat menjadi wali itu bukan karena ilmunya, bukan hanya sholat sunnahnya, bukan hanya mujahadahnya, tetapi karena tawadhunya. Aku lihat pintu kewalian semuanya tertutup, tapi ada yang renggang satu, pintu tawadhu. Aku duduk di sana dan beliau diangkat menjadi wali. Contoh ketawaduan beliau, tatkala beliau sedang berjalan di azikoti Baghdad, di lorong-lorong kota Baghdad. Beliau jalan dengan murid-muridnya di lorong-lorong kota Baghdad, lalu jalannya itu dijaga oleh sakron, oleh orang yang mabuk. Bajunya sudah acak-acakan, rambutnya tidak terawat dengan rapi. Yursa biha, kesian melihatnya, dikesihani si pemuda tadi dengan keadaan sikapnya. Lalu berkata seorang pemuda itu kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Abdul Qadir, apakah Allah mampu menjadikan saya seperti kamu? Saya pemabok, kamu wali, kira-kira Allah mampu tidak menjadikan saya seperti kamu seorang wali? Qudratullah ta'alluq qudratillah itu kepada ijad dan i'dam. Kal iradah ta'alluqnya kepada ta'alluq tahsis, berarti berkenaan dengan perkara mungkin. Jawaban Abdul Qadir, mungkin, bisa saja. Allahu qadirun, Allah mampu menjadikan kamu dari orang yang brengsek untuk menjadi wali seperti aku. Pertanyaan pertama dijawab. Yang kedua, Allah mampu tidak menjadikan kamu seorang wali, balik lagi menjadi orang brengsek seperti aku. Dibalik, Allah mampu tidak menjadikan kamu orang yang gemar berbuat maksiat. Di pertanyaannya itu ada 3. Apakah Allah mampu menjadikan saya dari nggak baik jadi baik? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani mampu. Dan pertanyaan yang kedua, apakah Allah mampu menjadikan saya? Pertanyaan pertama, apakah Allah mampu memaafkan dosa saya? Itu yang pertama. Dosa saya banyak banget, kira-kira Allah mampu tidak memaafkan dosa saya? Kata Abdul Qadir, mampu. Apakah Allah mampu menjadikan saya seperti kamu? Jawabannya mampu. Yang ketiga, apakah Allah mampu menjadikan Abdul Qadir seperti menjadikan kamu ya Abdul Qadir seperti saya? Abdul Qadir nggak langsung menjawab. Kamu waliullah, bisa nggak Allah balikan menjadi seperti saya? Langsung nangis Abdul Qadir. Dengkulnya lemes. Lalu dia bersujud. Di dalam sujudnya beliau berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Lalu setelah itu beliau menjawab, Allah mampu menjadikan saya orang seperti kamu.
Karena buat Allah itu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun, enggak ada. Karena yang tidak murtad hanya nabi. Karena sifat nabi, sifat para rasul itu sidik, amanah, tabligh, fatwa. Enggak ada nabi itu yang murtad. Kalau wali ada, Bala'am bin wali saja bisa aja Pak murtad. Apalagi kita. Penulis wahyu, Quran turun, dia yang nulis, matinya murtad. Penulis Quran. Jadi jangan merasa aman. Jadi jangan merasa kita ini pasti surga, pasti husnul khotimah karena saya anak kiai, turunan kiai, karena saya hafal Quran, hafal alfiyah. Enggak ada jaminan. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, Allah mampu menjadikan saya orang seperti kamu, tapi saya meminta kepada Allah, semoga Allah menetapkan iman Islam saya. Yang tidak, yang dijamin itu hanya para rusul dari kemurtadan. Makanya bedanya wali dengan nabi itu apa? Kalau nabi ma'sum, kalau wali mahfuz. Bedanya contohnya bagaimana Pak? Contoh nungenah nakir. Nabi maksud tidak akan pernah melakukan kesalahan. Jika ada kesalahan itu tasriful hukmi, ngagelarkeun kana hukum. Contoh sholat Juliaden, hadis Juliaden. Itu bukan Nabi lupa, karena lupa itu akibat permainan setan. Tapi kalau Nabi tidak lupa, tidak ada tasriful hukmi, ngagelarkeun hukum. Nanti kalau umatnya lupa sholat asar 2 rakaat bagaimana? Nabinya nggak pernah lupa, itu Nabi dibikin lupa. Beda ya. Nabi maksum, kalau wali mahfud. Contoh maksum, Nabi selama hidupnya masuk ke masjid kaki kanan, keluar kaki kiri, pakai sendal, pakai kaki kanan dulu. Enggak pernah salah, karena Nabi maksum. Kalau wali kadang ada lupanya, cuma bedanya di saat lupa buru-buru istighfar. Ini seorang wali masuk ke dalam masjid kaki kanan, keluar kaki kiri, pakai sendal, bisa saja pakai kaki kiri, lupa. Astagfirullahaladzim. Dia menangis kepada Allah gara-gara pakai sendal salah, harusnya kanan dulu pakai kiri. Lalu bagaimana? Masuk lagi ke masjid. Masuk ke masjid kaki kanan, keluar dari masjid kaki kiri, pakai sendal kaki kanan. Itu aja. Kalau salah buru-buru istighfar. Beda dengan Bapak. Masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri, pakai sendal kaki kanan, berarti sendal orang anteng ya. Itu kita. Coba deh. Kita pakai sendal kiri, antengnya nggak nangis, kan enggak kan? Bukan wali berarti Bapak. Kalau wali buru-buru masuk lagi, astagfirullahaladzim, itu bukan sunnah Rasulullah, ini sunnah Rasulullah. Kalau betul masuk kaki kanan, keluar kaki kiri, kemudian pakai sendal kaki kanan, nangis Pak. Nah, karena kita bukan wali, nggak harus cita-cita jadi wali. Ini jadi wali nikah aja. Ketinggian. Kita bukan wali, bahkan kita juga bukan orang soleh, karena orang soleh nggak pernah ngebohong. Kita mau ngebohong, udah seringnya ngebohong ya. Nah, tapi kita cinta dengan orang soleh. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Itu aja Bapak ya. Jadi cita-cita ingin kumpul dengan orang soleh, dengan para nabi, husnul khotimah, itu ma'aliyal umur dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dan itu amat disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Bapak datang ke Kiai, mintalah cita-cita yang paling tinggi. Pak Kiai doakan saya semoga selamat dunia akhirat. Dan doakan saya biar punya isi yang cantik. Loh, rendah amat. Jangan aja. Minta mah kalau datang dengan orang-orang soleh kita jarak kemana saja, ulama-ulama soleh, minta yang tinggi derajat akhirat supaya saya dekat dengan orang-orang soleh nanti di akhirat itu. Sebab Nabi Musa aja tadi bingung mintanya ingin masuk surga.
Kemudian karena memang Allah cinta dengan orang-orang yang memiliki cita-cita tinggi, an a'tiha ya Musa, kasih Musa, kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahkan hidup kita dunia akhirat, dan para santri di sini semoga menjadi ulama-ulama warasatul anbiya seperti almarhum. Ilmunya Masya Allah, karena memang punya guru yang besar. Tidak ada kiai besar terkecuali dia pernah berguru dengan ulama besar. Maka kalau mau pesantren, carilah kiai yang dia punya guru besar. As-silsilatu hiya al-inayah fakhudhum bihaddin wahidan ba'da wahidin. Hubungan darah para guru yang disebut silsilah, di sana ada pertolongan Allah. Fakhudhu bihaddin wahidan ba'da wahidin. Ambil oleh kamu, ikuti terapnya 1, 2, 3. Ibu bapak kalau ingin menjadi anak kiai, lihat ini kiai anak kita, gurunya siapa? Supaya keberkahan para guru itu turun. Manaqib ini kenapa berkah? Manaqib ini dari Yai Asrori yang memiliki pondok pesantren Al-Fitrah di Keding Lor, Jalan Suramadu. Beliau anaknya Yai Usman Al-Ishaqi, Jatipurwo, wali. Berbarengan beliau itu dengan Yai Hamid Pesuruan. Kemudian Yai Usman muridnya Yai Romli, Yai Romli muridnya Yai Hasbullah, Yai Hasbullah muridnya Syekh Khalil Bangkalan Madura. Jadi jangan sembarangan nuntut ilmu. Ibu bapak beli mobil aja nggak sembarangan, pilih tokonya, pilih barangnya, harus ketahuan ini guru kita siapa gurunya, supaya tetesan keberkahan para guru itu turun. As-silsilatu hiyal inayah. Wajar almarhum berkah dan menjadi ulama besar, gurunya besar-besar. Kalau ingin menjadi pemain bola yang hebat, ya gurunya harus hebat, pelatihnya. Itu kan logikanya gitu ya. Lah kok ingin jadi ulama besar, pesantren dengan seorang kiai yang nggak tahu dia keluaran mana? Dalam pondok pesantren kita, pondok pesantren Salafiyah itu tidak boleh. Dan harus gurunya mengakui bahwa guru kita itu memang pernah ngaji dan rajin. Harus seperti itu as-silsilah hiyal inayah. Makanya Imam Muna Asy-Syafi'i dalam kitab Diwan, tatkala ibunya mau mesantren karena kamu lihat akhlaknya dulu, jangan ilmunya. Akhlak guru. Kalau kita sudah memiliki guru yang betul-betul memiliki silsilah, nanti akhlak kita akan baik. Contohnya dulu Yai Usman waktu mesantren di Yai Romli. Yai Romli itu kesenangannya ayam Bangkok, Pak. Jadi ada seorang kiai senangnya itu ayam Bangkok. Waktu saya ngaji hadis di Bandung, Ustadzul Lidam, Kiai Haji Agus Mastur, itu senangnya kakaknya itu senangnya itu burung-burung. Ada kiai yang senangnya begitu, ada yang senangnya ikan. Kemudian Kiai Usman ini senangnya ayam Bangkok, gurunya Yai Romli. Ini ayam Bangkok ditaruhnya di depan rumah. Jadi kalau santri mau ngaji ke majlis taklim, ngeliwatin ayam Bangkok. Suatu saat ayam Bangkok Yai Usman tidur, ayam Bangkok Yai Romli tidur. Yai Usman gak berani ngeliwatin. Kenapa? Takut ayam Bangkok Yai bangun. Kenapa kok takut begitu? Karena Yai Romli masih muridnya siapa? Yai Hasbullah. Yai Hasbullah muridnya Yai Khalil Bangkalan Madura. Santri sekarang ayam guru masuk ke obong ditewak. Boleh ya manggilnya. Tapi gini kata Kang Mukon gini, ini ada cucunya Kang Sahal, jangan dulu jadi kiai, kalau punya kiai diambil santri ngambek. Benar gak santri Kang Mukon, ada gak? Nah ngomong gitu, misalnya nih, sebab begini, kalau kiai punya pohon jambu, setiap punya kiai
Itu kata santri milik dia, Pak. Bener apa bener? Coba santri ya, kiai dari kayak di Cibinong, saya kan nanam ini Pak, apa namanya itu, mangga baru masih pentil diambilin nama santri itu. Senang saya nih, karena saya lagi mesantren juga sama ngambilin jamu Kang Ukon dulu, jamu air. Terus di belakang itu, terus di belakang kamar Kang Ukon dekat tempat duduk mandi itu ada jamu air. Pas ambil kata Kang Ukon, mak, ya Kang Badru ta, Kang Badru eta, Kang Badru mana eta, Banten, mangga jan halal. Ya makanya kata Kang Ukon, jangan dulu jadi kiai kalau punya kita diambil santri mah marah. Misalnya nih gelas kita tuh kadang-kadang keluar hilang ya gelas ya, kiai beli lagi. Loh, itu karena kalau santri mas setiap punya guru punya dia, asal jangan bini Pak. Kalau anak boleh ada kiai, banyak anak kiai dikawinkan dengan santrinya yang pintar. Jadi adik-adik belajar yang rajin ya. Apalagi sekarang udah zaman fitnah, sekarang banyak kiai yang kagak bisa ngaji. Masa kiai nggak kepala ampia jual maknun ukudul juman, kiai bodong gitu. Masa kiai kagak ngaji samsi ya? Nggak ngerti jamil jawame. Ya, belajar yang lama ya. Yang lama kalau orang kuliah itu kan sampai berapa tahun ya? 12 tahun ya paling gas. 12 tahun di sini ilmu semuanya ada. Dan kelebihan santri bukan saja pintar, punya karomah. Itu yang tidak dimiliki oleh universitas dan pendidikan modern. Betul lah, betul. Kenapa begitu? Karena kiai malam hari selalu mendoakan para santri. Makanya santri kalau pulang punya karomah. Orang minta didoain air segala macam. Saya pernah punya anak yang pertama itu, Pak, beli susu kagak ada, ya Allah, anak saya nangis malam-malam. Ya kayak gitu kudu ngalamin, namanya kiai. Kudu ngalamin susah. Sebab kalau nggak ngalamin susah ntar jadi sombong. Terus beli susu nggak mampu, pagi-pagi habis subuh ada tetangga, anaknya sakit, kembung perutnya. Minta air ke saya, alhamdulillah ada yang kembung. Bacain Fatihah kapeser susu Pak. Kudu ngalamin. Pokoknya udah gitu aja deh. Semuanya santri mau udah berkah ya. Mudah-mudahan adik-adik semuanya jadi ya deh ya. Belajar sama Kang Cocon, seperti Kang Cocon, Kang Furkon ya. Beliau ilmunya jelas, bapaknya jelas. Saya saksi hidup siapa bapak beliau. Pengen nangis ya, baik banget. Terus mertua beliau juga Mama Bakri ke situnya, ini mah Ibnul Karim. Ya, bapaknya mulia, mertuanya mulia, semuanya mulia. Udah anteng di sini, jangan pengen kemana-mana dan jangan pindah pesantren sebelum ditunjuk oleh guru kita, gitu ya. Dan kalau pesantren itu harus ke ahlinya. Kalau mau ngaji balaghah ke ahlinya, jangan tanggung-tanggung. Ngaji mantek ke ahlinya, ngaji usul ke ahlinya, ngaji fikih ke ahlinya. Waktu yang sempit kita dapat dengan ilmu yang cepat. Ini ngaji balaghah bukan ke ahlinya. Biasanya masih pelangak-pelongok nerangin balaghah, ngajarin orang. Harus ke ahlinya, dan di sini ahlinya ya. Mudah-mudahan panjang umur guru kita, anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, perkembangannya semakin maju. Begitu deh, Kang Ibnu, menurutnya Kang Asep sadayana lah Pak, urang doakan pondok-pondok pesantren sing bararokahnya, ajengan-ajengan anak sing para ranjang umurna, ya gitu deh para santriatna, ya sing lancar, sing cerdas otakna, baca itu kamu naya manakib jeung dikir di dia tanya baca sekali mah. Sakitu mugi aya manfaatna, maafkan apabila ada kesalahan, dan saya kesini mencari barokah dari al-maghfurillah, dari almarhum dan almarhumah, dari sohibil khol Kiai Haji Hasanuddin yang saya kenal beliau, sekalipun saya nggak dekat banget karena umurnya nggak seimbang ya, nggak seimbang, tapi saya kenal beliau dan sering selaman kalau beliau waktu ngaji ke saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.